Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian? Lunsi Army semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan, teman-teman, 1,16% dan harga saat ini Rp2,67. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 71%, teman-teman, dan kapitalisasi pasarnya kenaikan 2%. Seperti yang kita lihat untuk satu tahun ini masih membentuk batang berwarna hijau ya. Semoga saja secepatnya untuk Lunsi ini bangkit kembali ya, teman-teman ya. Ada berita menarik mengenai Lunsi, tapi sebelum kita bahas, kita pantau dulu untuk global crypto market cap naik 0,04%, BTC di angka 269 jutaan, Ethereum di 19.900 dan BNB masih di 4,3 juta rupiah, teman-teman ya. Lunsi ini sekarang berada di peringkat 40, naik 2 peringkat sepertinya ya. Kemarin sempat kita review di 42 ya, karena untuk market cap-nya naik ya, dan untuk peringkatnya juga mengalami kenaikan. Ada berita menarik. Yang pertama, grup pengembangan Terra Classic mencoba untuk mengambil penghargaan untuk pekerjaan yang dilakukan Alnods, teman-teman. Jadi Rexi ini mencoba mengambil kredit untuk infrastruktur stasiun Terra cadangan yang disediakan oleh Alnods. Rex Harrison, aka Rexi, anggota senior Terra Civita Group, pengembangan Terra Classic Independent, menguraikan masalah yang dihadapi komunitas saat menggunakan stasiun Terra dan berencana memperbaikinya per tweet dari Classy kemarin yang membagikan pesan Discord dari pengembang. Kemudian masalah-masalah ini termasuk ketidakstabilan infrastruktur yang mempengaruhi staking dan penarikan, kemudian kurangnya kompatibilitas dengan stasiun interchain. Namun pesan itu mengangkat alis ya, seperti yang diamati oleh Asops, memberi pengaruh komunitas lainnya, masalah dan rencana untuk memperbaikinya yang digariskan oleh anggota senior Terra Civita hampir identik dengan yang digariskan oleh Jared, staff Terraform Labs. Jadi beberapa hari sebelumnya, khususnya itu adalah 79,3% cocok dengan pesan sebelumnya dari Jared menurut tes plagiarisme yang dilakukan oleh Asops ya, yang mempertanyakan mengapa sih Terra Civita tampak seperti mencoba mengambil pujian untuk pesan tersebut. Kemudian Raymond Day telah menegaskan bahwa ini adalah versi pesan yang dikoreksi dari Jared, namun tampaknya tidak demikian karena Jared telah membantah klaim ini. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Jared telah menulis bahwa Alnode saat ini menyediakan infrastruktur stasiun Terra cadangan karena infrastruktur saat ini tidak stabil. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Alnode bersama dengan Terra Rebels dan Terra Civita termasuk di antara mereka yang mengerjakan solusi infrastruktur. Sebaliknya, Rexy mengatakan Terra Civita menyediakan infrastruktur cadangan, bukan Alnods. Selain itu, dia mencantumkan Terra Rebels dan Terra Civita sebagai grup yang mengerjakan solusi infrastruktur untuk memperbaiki masalah stabilitas. Selain itu, tidak seperti Jared yang tidak memberikan perincian tentang rencana yang membuat jaringan klasik kompatibel dengan stasiun interchain ini. Rexy menegaskan bahwa Terra Civita bekerja sama dengan TFL dalam hal lain ya. Itu bukan kesalahan dan Jared sebagai tanggapan atas klaim dari hari Senin bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan mengatakan Alnods menyediakan infrastruktur cadangan. Jadi akibatnya untuk Rexy dan Terra Civita ini mungkin mencoba mencuri pujian ya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Alnods. Rexy belum berkomentar dan ingatlah bahwa Tobias Anderson aka Zaradar, pengembang Terra Classic Core, menuduh Rexy memiliki kecenderungan untuk mencuri karya orang lain. Jadi seperti yang dilaporkan minggu lalu ini, transisi stasiun Terra ke interchain mengancam akan mengakhiri dukungan stasiun untuk jaringan Terra Classic, teman-teman. Karena TFL mengharuskan pengembang Terra Classic untuk mengubah awalan dompet dari jaringan klasik yang dibagikan dengan Luna versi 2. Sebuah tugas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu juga pengembang juga harus melakukan pemutahiran jaringan lainnya, yang semuanya diperkirakan oleh Terra Rebels akan memakan waktu setidaknya 6 bulan dengan tenggat waktu yang tidak praktis yaitu 15 Desember. Namun seperti yang dilaporkan kemudian, TFL telah menemukan cara agar stasiun Terra dapat hidup berdampingan dengan stasiun interchain, sementara stasiun interchain tidak dapat mendukung jaringan Terra Classic ya dalam kondisi saat ini.
TFL akan membuat tiruan dari dompet TeraStation yang ada untuk komunitas klasik seperti yang dijelaskan oleh Jared ya teman-teman. Khususnya perkembangan terkini telah menyebabkan perubahan peran pengembangan di jaringan, dan TeraRebels telah menyerahkan dukungan TeraStation ke TerraCivita sambil memilih untuk fokus membuat dompet independen TFL dengan Rebel Station ya teman-teman ya. Lalu untuk pemungutan suara langsung untuk tingkat protokol TeraDex, jadi ada proposal yang meluncurkan DEX tingkat protokol untuk menghasilkan pendapatan jaringan terklasik ya, sekarang sudah tersedia untuk pemungutan suara. Di proposal 11049 ini, sebuah proposal untuk membangun pertukaran terdesentralisasi yang akan menghasilkan pendapatan untuk jaringan terklasik dan membantu membakar lunsi, sekarang siap untuk pemungutan suara, dan seperti yang diungkapkan oleh influencer komunitas Classy dalam sebuah tweet kemarin teman-teman. Jadi untuk ASOPS influencer komunitas lainnya mengonfirmasi hari ini, seperti yang disoroti oleh ASOPS, usulan tersebut meminta dana kumpulan komunitas untuk membangun DEX yang akan memperoleh likuiditas dari kumpulan Oracle. Konsekuensinya biaya transaksi yang diterima akan masuk ke jaringan, dan pengusul menyarankan agar biaya ini dibagi antara mengisi ulang kumpulan Oracle, mendanai kumpulan komunitas, dan mengurangi pasokan lunsi. Dan perlu disebutkan bahwa pengusul belum memutuskan persentase alokasi biaya ke 3 lokasi yang telah digariskan, teman-teman. Namun proposal ini, masyarakat akan memutuskan parameter dalam proposal tata kelola yang akan datang. Khususnya pengembang juga berencana untuk menyertakan pasangan selain Lunsi dan akan mendukung Luna kemudian Atom ya. Meskipun untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak ingin menjadi pesaing osmosis atau mendorong pengguna ke Luna, dan mereka ini yakin penambahan ini diperlukan mengingat pemegang Lunsi menerima token Luna di airdrops. Kemudian dalam semangat inovasi, pengembang berencana untuk memaparkan indeks kepada pengguna sebagai bagian dari apa yang mereka sebut indeks Terra, teman-teman ya. Jadi untuk pengusul menekankan bahwa tidak ada lunsi baru yang akan dicetak sebagai gantinya saat pengguna mendapatkan token indeks, dan lunsi juga akan dikenakan biaya. Porsi token lunsi yang diwakili oleh indeks disisihkan sampai ditebus secara efektif ya, dan mengurangi pasokan yang beredar, teman-teman. Dan catatan penting ini untuk pengembang berencana untuk memberikan kesempatan bagi jaringan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang arbitrage dengan flash loan ya. Dan untuk pengusul ini memperkirakan bahwa DEX akan menghasilkan sekitar $40.000 per hari untuk jaringan dengan biaya dari pasangan Lunsi USDC saja. Mengutip simulasi tentang bagaimana DEX akan beroperasi menggunakan SHIB WITH. Dan semua ini juga harus dibayar mahal. Para pengusul yang mengaku sebagai tim beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 2 pengembang senior dan 1 analis kuantitatif senior meminta total 825 juta lunsi dengan opsi bonus tambahan sebesar 825 juta lunsi jika DEX memenuhi kriteria kinerja. Khususnya pengembangan berencana untuk meminta dana secara bertahap agar komunitas dapat melihat hasilnya sebelum beralih ke tahap pengembangan selanjutnya. Jadi anggota komunitas ini sangat antusias dengan proposal DEX seperti yang dilaporkan sebelumnya, dan DEX mendapat peringkat tinggi di antara proyek yang ingin kita lihat ya di anggota Terra klasik jaringan. Oke, mengenai volatilitas BTC ya, ada 2 hal yang harus diperhatikan teman-teman selama 1 minggu ini. Jadi memang pasar masih beruang ya, dan tidak ada henti-hentinya, dan momentum naik kecil dikumpulkan minggu lalu terhenti. Sebagian besar aksi harga bergantung pada berita baik dan buruk ya. Paus sedang berhibernasi dan sedikit volatilitas BTC sejauh ini tidak memiliki arah. Tetapi para ahli ini dengan tidak sabar bersiap untuk beberapa pergerakan yang akan mengubah dinamika pasar ya, dan saat volatilitas mungkin tidak terlalu jauh, inilah yang dapat memberi tekanan lebih besar pada kripto, dan 17.000 yang penting BTC beresiko kehilangan lebih banyak keunggulannya karena ruang terus melayang di zona fear index atau ketakutan ya. Dan CPI FOMC tutup ya tahun ini ya teman-teman. Indeks harga konsumen IHK Amerika Serikat adalah satu lagi peristiwa besar yang sedang dipersiapkan oleh para pelaku. Laporan tersebut yang dijadwalkan akan dirilis pada 13 Desember ya, hari ini. Secara historis telah memicu perubahan besar dalam harga aset kripto. Oleh karena itu BTC akhirnya dapat melepaskan diri dari sideways meskipun perdagangan agak tenang mengarah pada fakta tersebut. Dan itu pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC akan ditutup keesokan harinya selama yang terakhir, dan lembaga akan membahas kemungkinan kenaikan suku bunga. Jadi untuk hasil CPI yang lebih tinggi dari perkiraan The Fed
lebih hawkish dapat menghantui setiap rally proyeksi ke atas, mirip dengan pembalikan April ya dan Agustus. Sebaliknya, cetakan inflasi lainnya dapat melihat banyak yang mengejar kelanjutan rally hingga akhir tahun, teman-teman. Kemudian ada potensi pendengaran SBF ya, dan drama dari FTX sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Lebih banyak informasi yang terurai, begitu pula lebih banyak perusahaan kepala pertukaran kripto yang bangkrut ya. Dan Sam Bankman-Fried ini diharapkan muncul di depan Komite Kongres besok 13 Desember. Penting dicatat, terlepas dari semua tuduhan penipuan yang sengaja dan semakin banyak orang yang mendesak penyelidikan lebih melelahkan, Bankman-Fried ini diundang dan tidak dipanggil ke pengadilan. Setelah keanggaran awal, SBF setuju untuk memberikan penjelasan tentang apa yang salah ya. Oke, untuk CPI atau FOMC akan rilis ya hari ini. Semoga saja ini yang terakhir dan kita bisa dapat cuan lagi di sini ya untuk BTC ya teman-teman ya. Dan token yang kita hold terutama. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.